Jadi kalau diperbandingkan antara daratan dengan perairannya 75 itu perairan, 25 daratan. Jadi bisa dilihat dari video-video sebelumnya yang terlihat itu daratannya cuma 25%. Di semuanya sudah perairan, sungai-sungai. Kalau kemarau ya tambak-tambak ini jadi sawah. Jadi semuanya diganti dengan tanaman padi. Jadi lebih banyak kelihatan daratannya. Bahkan ini kalau musim kemarau, sungai ini sudah tidak ada airnya. Nggak bisa dilewati pakai perahu sudah. Pemirsa semuanya, di kesempatan kali ini kita akan menelusuri salah satu desa dengan 1000 sungai yang berada di Kabupaten Lamongan. Kejadian yang unik ini terjadi di musim hujan saja, ketika musim kemarau sungai ini menjadi jalan menuju ke sawah warga. Kita akan ajak pemirsa semuanya menelusuri desa ini menggunakan perahu kecil ini. Tonton terus video ini sampai selesai, biar pemirsa semuanya tidak penasaran. Ya, kita lewat di bawah jembatan. Tengah ya. Tuh. Mas Kang. Wah, Biasa di kanan kanan kiri kita rumah. Setiap rumah, setiap warga Ya. mempunyai perahu. Ini perahunya. Perahu warga ini teman-teman. Ya. Jadi setiap warga itu pasti punya perahu gitu. Nah ini hampir 90% kata Mas On tadi punya perahu karena mayoritas aktivitas warga itu memang di perairan gitu teman-teman. Nah itu ada kelihatan ya perahunya. Melintasi desa menaiki perahu. Dan ini terjadi hanya di musim penghujan saja. Kalau di musim kemarau ini semua sudah tanah begitu, bukan air lagi. Tuh masjid di tengah sungai ya. Itu kelihatan ada masjid di dusun dukun. Kelihatan teman-teman ya. Kita melintasi Eceng gondok ini Kang. Gondok. Dan ini pembatas ya sebetulnya. Ini jaring ini sebagai pembatas yang Sawah warga gitu ya. Iya, yang sawah warga yang sudah dijadikan tambak. Yang sudah dijadikan tambak. Kalau musim kemarau ini ditanamin padi. Nah itu memang apa ya, mayoritas 90% lah warga itu punya perahu gitu teman-teman. Terjadi 1 tahun 1 kali ya, di musim penghujan saja ya, atau di musim hujan tempat ini menjadi lautan air. Nah kayak ini warga sedang beraktivitas, teman-teman ya, sedang beraktivitas. Pak, halo Pak. Halo. Bu. Ya, asik teman-teman ya. Jadi belakang rumah langsung air gitu ya. Dengan warga langsung Ya. Ayo kolom di
Itu ada burung. Ya, ayo ramaikan video kita ya, biar tempat ini menjadi support wisata ya. Oh, kayak gini teman-teman. Asik kan ya? Asik banget. Pasti Ini ada sudah ya, begitu ketika datang sudah ke apa sini namanya, dengan sudah ngelewatin senang kampung keluarga, dukun tadi ya. Jalan-jalan Ini sudah begitu sambil bawa sebenarnya ini pesawahan, bawa tapi ikan, sudah nanti jadi makan, apa namanya, makan, jadi sungai. tambah sambil menaiki perahu. Oh, ini kambingnya. Oh, ada kambing. Halo. Wih, banyak enceng gondok teman. Enceng gondok. Terobos teman-teman. Oh, bos enceng gondok teman-teman. Bisa nggak ini? Bisa. Terobos enceng gondok. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Wih. Seperti ini teman-teman ya. Ya, ini bertiga sangat seru banget ya. Vlog di Kabupaten Lamongan menaiki perahu yang mengelilingi beberapa kampung yang berada di Desa Boyo Asri ya Kang ya. Bujo Asri ya. Ayo ramaikan video kita, tulis di kolom komentar request yuk agar tempat ini menjadi destinasi wisata ya. Nah, kita sudah mau sampai di kampung yang satunya lagi teman-teman ya. Di situ ada masjid, ada dua masjid ya. Ya, kelihatan banget kalau memang tempat ini bagus sekali kalau dijadikan destinasi wisata teman-teman. Nah ini ada bubu, wah itu kelihatan ya, ada bubu perangkap ikan. Kita masuk di bawah jembatan. Dan kita saat ini melewati jembatan seperti ini ya, Sobat Cakra. Sudah ada bapaknya itu. Aktivitas warga sedang beraktivitas teman-teman. Warga yang melintas dan melihat di tempat kita disibang ini. Pak, ngevlog Pak. Ini kan, di sana ya. Ya, ini. Jaring Pak. Bapaknya mau jaring ikan. Nah ini kegiatan warga ya. Mau jaring ikan. Dan memang di setiap dari depan maupun samping rumahnya ini terdapat ini punya perahu ya. Hampir semua warga di sini tuh punya perahu karena memang kondisi ketika di musim penghujan di sini tuh tergenang air. Nah itu ada ibunya yang lagi nganyam ya. Ya, Nah, banyak ini kita berada di perahu. tengah kampung ini kan. Berada di tengah kampung ya Kang ya. Awas, Nah seperti ini teman-teman. jembatan itu. Kita berada di tengah kampung. Awas perangkatnya ya, Kita diamankan. melewati sudah ada kisaran 5 jembatan. 5 jembatan. Nah ini jembatan yang ke-6. Wih, kita lewat di bawah jembatan. Udah, tak hitung memang. Nah itu. Rumah Kayak warga. gini teman-teman ya. Ini perahunya. Asik banget. Jadi 1 tahun 1 kali terjadi seperti ini. sungai ini adalah warga. Keren ya. Ternak pun berada di atas sungai. Wisata wisata air.
tentu ini sangat luar biasa. Musibah tapi membawa berkah, tidak tahu juga ya, berkah atau tapi paling tidak kalau musim penghujan seperti ini, banjir seperti ini, Oh. Enggak lah. Salah satu manfaat. Saya ubuk nggih ngapunten nggih. Kono-kono mak gak kenal. ya wis ojo Sampai ke Bengawan kono lho. Nah, ini sungai yang paling selatan ya, atau Bengawan Jero. Siap. Siap. Ini kan bunga juga. Kita nyalakan mesinnya lagi. Oke, nyalakan. Beberapa titik yang tidak boleh menyalakan mesin kan ya? ya Dikarenakan ada tanggul yang akan rawan longsor. Oke. Kita nyalakan mesin lagi dan itu ada aktivitas warga. Nah, benahin rumah. Wih, mantap. Gas. Jaring. Kita bertemu dengan makam lagi, teman-teman. Ya, itu kelihatan itu makam Bengawan Jero Atau Sungai Jero begitu. Jero itu dalam gitu ya. Bengawan Jero. Langsung balik nanti kita apa? Keliling sih. Keliling sih, Bang. Keliling sih, Bisa Bujo asli. Mantap. di sini tuh ketika di sore hari itu kebanyakan warga selain juga cuci baju, mandi begitu. Nah itu perahunya baris Ya, perahunya berbaris, teman-teman ya. Artinya memang setiap warga itu punya perahu gitu, teman-teman ya. Setiap warga punya perahu. kita ini sudah berada di sungai utama, teman-teman, dan sudah kelihatan sekali memang untuk lebar dari sungai ini kisaran 50 Salutnya meter ya. sungai ini bersih, teman-teman. Tidak terdapat sampah-sampah gitu ya. Oh iya, kok menghadap ke sungai semua ya? Kita menghadap ke jalan dan menghadap ke sungai. Di sini. Rumah yang menghadap ke sungai. Kita di sore hari menelusuri sungai yang berada di Lamongan ya, Kabupaten Lamongan. Ini namanya Sungai Bengawan Jero. Kali ini kita berada di tengah-tengahnya, yaitu desa Kali Tengah, yang diangkut oleh dua sungai, yaitu Bengawan Jero. Nah, itu teman-teman ya. Yang kelihatan itu itu adalah desa Kali Tengah yang diapit dua sungai, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Bengawan Jero. Kayak gitu. Memasang bubu, Pak. Memasang bubu. Layang. Kalau masyarakat sekitar itu menamai dengan layang. Layang itu seperti ini, seperti ya. Tak coba ya. Nah, ini ya. Itu namanya layang.
banyak jebakan ikan yo. Oke pemirsa semuanya, pemirsa Buku Tantring, saya perlu dukungan kalian ya. Apa pendapat kalian ketika di desa Bojo Asri Lamongan ini dijadikan tempat wisata? Yaitu wahananya adalah menyewa perahu yang dikemudikan oleh warga begitu ya, dipandu oleh warga keliling-keliling desa ya, menggunakan transportasi air yaitu perahu ini begitu. Yuk support kami dan untuk kunjungi saudaraku ya, untuk kunjungi menikmati suasana di desa Bojo Asri di Kecamatan Kalitengah Lamongan ini. Jadi kalian kalau mau nanti jadi kalian nanti kalau mau berwisata melihat desa warga dengan kearifan lokalnya begitu, nah itu teman-teman ya, menggunakan perahu, Aktivitas menggunakan perahu. kampung begitu ya, kalian boleh mengunjungi Ayo desa support ini. kita, Nanti support kita ya. kalian bisa langsung ke warga karena hampir semua warga menggunakan Bu, monggo. halo Monggo, Bu. ibunya yang banget ya. Daratannya hanya 25%. Jadi mohon teman-teman dukungannya di sisi lain dengan dukungan pendapat kalian, dan nanti langsung saja datang ke sini ya, support desa Bojo Asri ini yang nantinya ada rencana kedepannya untuk dijadikan tempat wisata. Jadi kalianlah yang menjadi potensi kami untuk support desa ini ya, dengan datang mengunjungi desa ini, menikmati suasana keliling kampung menggunakan perahu, nanti langsung ke warga ataupun ke Mas Sampun. Saya akan cantumkan WA Mas Sampun di deskripsi. Jadi kalian nanti searching di Google Maps Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Ketika nyampe di sini langsung menghubungi beliau. Tidak hanya Mas Sampun nanti ke depannya teman-teman, ada banyak dukungan dari warga untuk ini ya, rencana dari desa ini dijadikan tempat wisata. Karena ini terjadi hanya di 1 tahun sekali di musim penghujan, yaitu suatu desa yang dikelilingi oleh sungai, suatu desa dengan 1000 sungainya, satu desa yang hampir daratannya tergenang air. Namun ini menjadi hikmah tertentu, hikmah tersendiri bagi warga sini. Selain juga mereka memanfaatkan wilayahnya untuk budidaya ikan di tambak mereka, di sisi lain mereka juga nantinya kalau ini dijadikan tempat wisata akan menjadi income tersendiri bagi desa ini. Yuk, terima kasih ya teman-teman ya, sudah bergabung, sudah menonton di tayangan ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.